Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar Microsoft Word. Untuk tampilan Microsoftnya seperti ini. Kegunaan dari Microsoft Word sendiri itu untuk pembuatan dokumen seperti skripsi, laporan pertanggungjawaban, makalah, terus dokumen-dokumen yang lainnya. Untuk tampilan awal dari Microsoft Word sendiri seperti ini. Di sini banyak template-nya, seperti ada welcome to Word, terus ada CV, tanggal, terus ada table of content di sini, terus ada kayak buku panduan dan banyak lagi yang disediakan oleh Microsoft Word. Tampilan ini berbeda-beda untuk setiap Microsoft Word. Kalau di saya sendiri itu Microsoft Word-nya ini kalau nggak salah yang versi 2.4.0. Di sini mungkin untuk template-nya bisa diklik, nanti itu akan langsung membuat. Nah, kita membuat secara manual sendiri, yang itu seperti ini. Langsung ke new saja. Terus untuk bagian-bagian yang ada di Microsoft Word, di sini itu ada Quick Access Toolbar. Sini. Lalu di sini ada ribbon. Lalu ada title bar di atas. Lalu di sini ada window management. Ada ruler. Nah, ini penggaris ya untuk ukurannya. Terus ini yang di pojok ini yang kedap-kedip itu adalah kursor. Lalu ada ini yang putih, ini adalah worksheet. Lalu di bawah ini ada status bar di pojok kiri bawah, dan yang di pojok kanan bawah itu ada page view. Nah, untuk quick access toolbar sendiri itu di pojok kiri atas ya. Fungsinya itu adalah ada bagian ini save, terus ada undo, terus ada redo, terus ada customize quick access toolbar. Nah, di sini. Nah, ini punya saya ada beberapa bagian yang sudah saya tambahkan sendiri seperti print preview, terus ada insert citation, ada insert symbol, lalu ada lagi equation, position object, sama insert page dan section breaks. Nah, ini ada beberapa bagian yang sudah saya tambahkan di bagian ini. Untuk save sendiri itu untuk menyimpan setiap perubahan yang ada di dokumen. Terus undo itu untuk membatalkan. Misalnya kalian sudah mengetik sesuatu dan mau dibatalkan gitu, atau mau kembali ke pekerjaan sebelumnya, itu diundo. Nah, kalau mau dikembalikan lagi ke yang sudah setelah diundo, mau dikembalikan lagi ke hal-hal yang sebelumnya, itu redo. Lalu di tengah atas itu ada title bar. Nah, title bar itu di bagian Microsoft yang berada di tengah paling atas. Title bar itu berfungsi untuk menampilkan nama dari dokumen. Jadi dokumen ini kan disebut dokumen 1 dan seterusnya, itu adalah default. Jadi yang untuk awalan sendiri itu nanti akan disebut sebagai dokumen 1. Terus ada Windows Management yang di kanan atas itu ada tombol close. Terus ini ada minimize ya, restore down, terus ada yang minimize, terus ada yang maximize nanti, terus ada ribbon display option. Nih. Nah, lalu yang selanjutnya ada ribbon. Nah, ini ribbon ini. Nah, di ribbon itu ada menu bar. Menu bar ini yang bagian atas ini, terus ada tombol pembuka dialog box. Nah, ini clipboard ya. Ini ada font, terus ini ada paragraf,
ini ada style. Nah, jadi bagian-bagian itu disebut sebagai tombol pembuka dialog box. Lalu tadi yang ini ruler atau penggaris. Nah, ini fitur pengukuran halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek. Dan memanfaatkan fitur ini kita dapat dengan mudah mengetahui dan mengatur batas halaman. Ini kan batas halamannya 0 sampai 31. Nanti itu sesuai ukurannya, ukuran dari kertasnya atau paper layoutnya nanti ini akan berubah menyesuaikan dari apa yang kita inginkan. Terus ada worksheet atau lembar kerja. Ini jika kita membuka dokumen baru dan terlihat lembaran halaman berwarna putih, itu adalah worksheet. Nah, ini yang putih besar nih. Worksheet bisa disebut juga sebagai lembar kerja. Worksheet atau text area pada Microsoft Word. Worksheet itu ibarat seperti kanvas yang nanti kita ketik di sana, mengedit, menambahkan gambar dan pekerjaan lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk kursor sendiri, kursor sendiri itu sebelum kita menulis, jadi tempat kita mau mengetik atau munculnya ketikan atau munculnya objek nanti itu akan ada di kursor tersebut. Lalu selanjutnya ada status bar. Status bar itu terdapat pada bagian kiri, ini bawah kiri. Sebelum kita menulis di lembar dokumen yang baru, kita akan melihat tanda garis tegak yang berkedip-kedip. Status bar ya. Status bar itu pada bagian kiri menampilkan informasi secara detail. Nah, ini kan page 1 Word-nya masih 0, terus ini untuk bahasa yang digunakan dalam Microsoft Word. Nah, bukan sebagai pengejaan kata spelling. Jadi spellingnya adalah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Yang di sebelah kanan itu ada page view atau tampilan halaman. Ini ada web layoutnya nanti itu, terus ada read mode. Nah, jadi mode membaca sama ini print layout. Jadi nanti penampilan untuk di print gitu. Mode baca itu menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan, terdapat 2 lembar halaman secara berdampingan seperti layaknya buku yang dijilid. Terus kalau misalnya print layout itu mode ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen dan menampilkan tata letak halamannya, sehingga memudahkan kita untuk dokumen itu mau dicetak atau di print. Untuk web layout sendiri, web layout itu berfungsi menampilkan halaman dokumen seperti tampilan pada website. Jadi halaman dokumen akan nampak melebar jika kalian melihat tampilan ini. Terus ada slide zoom dan zoom in zoom out ya. Ini zoom out semakin mengecil, terus kalau zoom in itu semakin membesar. Nah, di sini juga di bagian awal ini ada home. Home itu berisikan bagian-bagian yang untuk dasar sendiri, seperti font, stylenya, terus ada clipboard itu untuk copy, paste dan ngekat. Terus di paragraf itu ada bagian-bagian seperti bullets, terus ada numbering, ada multi level list, terus ini ada description indent sama increase indent, terus ada sort. Nah, ini untuk mengatur mengurutkan. Nah, di bagian paragraf juga ini ada, ini kan align center, align left. Nah, align left itu saat kita mengetik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dia akan muncul di sebelah kiri, di rata kiri. Nah, kalau misalnya mau di rata tengah itu nanti bisa diklik center atau Ctrl E. Terus ada lagi rata kanan. Nah, align right. Nah, dia akan muncul di sebelah kanan.
Lalu ada yang namanya justification. Nah, jadi tuh kalimat yang akan terbentuk itu nanti akan rata kanan kirinya. Lalu ada line dan paragraf spacing. Di sini kita bisa mengatur spasi dari setiap barisnya. Lalu ini ada warna atau highlight ya. Terus di sini juga ada di bagian font styling itu ada yang nama untuk mengubah warna. Letak kiri dulu, terus ada berubah warna, ada jadi putih, abu-abu, hijau, biru, orange ya, dan semacamnya. Nah, untuk di font sendiri ini ada di bagian sini tuh ada style font yang mana kita bisa memilih ya, bisa di Calibri Light, terus ada lagi Calibri. Nah, di sini saya langsung menggunakan Times New Roman karena biasanya Times New Roman itu digunakan untuk dokumen-dokumen resmi. Nah, di sini juga ada ukuran. Nah, ini kan bisa ditingkatkan lagi kalau kita klik yang sebelah kanannya, increase font size. Nah, ini ada juga decrease font size. Nah, atau kita juga bisa ngatur di sebelah sini. Ini kan 18, kita bisa ngubah jadi 90. Nah, dia akan membesar sendiri. Nah, di sini juga ada case. Nah, change case. Di sini ada sentence case. Lower case ini kecil semua, upper case itu nanti akan jadi kapital semua. Terus ada kapitalis H word. Nah, itu hanya bagian depan aja yang akan kapital, atau ini double case. Jadi yang kecil itu adalah kalimat pertamanya, kata pertamanya, huruf pertamanya. Untuk huruf selanjutnya dia akan kapital. Mungkin sekian ya untuk dasar-dasar dari Microsoft Word. Untuk selebihnya nanti mungkin bisa ditonton di video selanjutnya.